Jamaah rahimakumullah. Ya. Tahun akan berganti. Kita berada di penghujung tahun. Hari ini tanggal 16 Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah kita akan masuk ke bulan pertama, bulan Muharram. Pertanda kiamat semakin dekat, umur kita berkurang. Yang perlu kita lakukan, kita melihat posisi kita. Kita sedang di mana sekarang? Hidup ini adalah perlombaan. Ya, kita lihat manusia sibuk dengan perlombaan. Ada yang sibuk dengan bolanya. Ada yang sibuk dengan dunianya. Dia pagi keluar rumah, sore baru pulang. Ada yang merantau meninggalkan negerinya. Cari apa dia? Iya, dia ingin lebih baik dari yang lain. Dia ingin ganti mobil mungkin. Dia mungkin ingin punya rumah yang lebih luas, yang lebih besar. Itu yang terjadi dengan manusia. Ketika mereka berhasil dan menang dalam perlombaan itu, dapat apa? Fulus, nama, medali, piala yang besar. Pertanyaannya, hasil perlombaan, hasil jerih payah keringatmu memenangkan perlombaan itu, engkau bawa kemana? Nggak ada, nggak dibawa kemana-mana. Ditinggal. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Azim menceritakan tentang kenikmatan yang tidak ada dalam bayangan manusia. Ya Allah berikan contoh-contoh bidadari-bidadari surga, rumah-rumah di surga, sungai. Ada 4 sungai di sana. Tidak seperti sungai Batanghari yang ada di Jambi, yang warnanya seperti kopi susu. Tapi sungai di surga itu dari madu. Sungai itu dari khamar, ladzah lisyaribin. Sungai itu dari susu. Sungai itu dari air yang segar, yang jernih, yang dapat dinikmatin oleh siapa saja yang masuk ke sana. Kalau berpikir untuk berlomba, kesanalah kita berlomba. Bicara rumahnya. Mungkin sebagian orang ketika dia menang di dunia ini mendapatkan bola emas, atau sepatu emas dia dapat, atau rumah yang besar, villa yang begitu luasnya. Ahibati fillah, rumah di surga itu labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddah. Kata Nabi SAW, dindingnya, batu batanya dari emas disusun, atau dari perak yang disusun, agar mereka bisa menikmati rumah yang dari emas dan rumah yang dari perak. Itu di sana. Ketika manusia membangun rumah di surga, dia akan memikirkan harus ada toilet yang bagus dan bersih. Di surga nggak ada toilet. Nggak perlu manusia sibuk dengan perutnya untuk mengeluarkan yang ada di dalam. Nggak ada. Sedangkan di dunia, seindah apapun rumah yang kau bangun, engkau akan memikirkan toilet, WC di sana. Fasilitas di dunia ketika seorang membangun atau membeli rumah, dia berpikir akses menuju ke rumah sakit. Nggak ada klinik di surga. Orang semuanya sehat,
tidak ada sakit di sana. Muda dan tidak ada tua di sana. Ketika datang seorang sahabat, dia seorang yang suka sama kuda. Sebagian kita suka dengan motor. Dia tatkala melihat ada motor besar yang lewat di sampingnya, dia berpikir, kapan aku punya motor itu? Sebagian kita sibuk dengan mobil-mobil. Di garasinya ada mungkin puluhan mobil. Ini sahabat suka sama kuda. Maka dia tanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, afil jannati khayl, apakah di surga ada kuda? Kata Nabi SAW, Idza udkhiltal jannah, kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin, akan dihadirkan kepadamu seekor kuda, min yaqutatin hamra, dari permata yang berwarna merah, lahu janahan, kuda itu memiliki dua sayap. Permata yang paling besar di dunia, berapa kilo ya? Dan permata itu dipotong sehingga jadi kecil, disimpan di sebuah museum hanya untuk dilihat oleh manusia. Di surga kuda pun dari permata. Yatiru bika haitsu tasya, dia akan terbang bersamamu kemanapun engkau mau. Tapi syaratnya satu, engkau harus masuk surga dulu. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau mau lomba yang kayak gitu, orang yang berpikir untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki yang lainnya, ya di situlah. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di sana ada semua yang diinginkan oleh jiwa antum. Antum pernah berpikir ingin apa? Allah kasih. Yang lezat dipandang oleh mata, Allah kasih. Dan yang lebih dari itu, antum kekal di sana. Di dunia, antum kalau jadi orang terkaya di Indonesia, berapa lama antum jadi orang terkaya? 1000 tahun? Enggak. 900 tahun? Enggak. 300 tahun mungkin? Enggak ada. 150 tahun? Enggak usah. 100 tahun? Aduh berat. Di surga 1 hari. Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Terus kita nggak mau berlomba-lomba di sana. Kita ada di mana, jemaah? Maka kalau bicara perlombaan, ya sebagian kita ikut perlombaan di HP. Tiap hari menang, menang lagi. Dapat apa antum menang di sana? Apa yang antum banggakan dengan kemenangan di sana? Tapi di surga sana pantas mereka berbangga ketika masuk surga, memuji Allah Azza wa Jalla. Dan mereka tertawa kepada manusia-manusia yang ketika hidup di dunia menertawakan orang-orang beriman ini. Tapi yang jadi masalah, kita tersilaukan dengan dunia. Kadangkala kita bangun rumah, kita beli mobil lebih banyak daripada yang kita sedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita merasa sudah banyak yang kita sedekahkan. Belum sebenarnya. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi berlomba-lomba. Bagaimana Umar bin Khattab ingin mengalahkan Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islamnya terlambat.
Ya, sebagian kita mungkin dapat hidayahnya terlambat. Mungkin ada yang kawannya, oh saya sudah ngaji 10 tahun yang lalu Ustaz. Ada satu orang yang, saya baru 1 bulan. Saya baru 2 bulan. Saya baru kenal masjid, ya 4 bulan yang lalu. Sebelumnya nggak pernah sholat tanah. Umar bin Khattab itu terlambat masuk Islamnya. 5 tahun kemudian setelah masuk Islamnya Abu Bakar. Setelah masuk Islamnya Utsman. Setelah masuk Islamnya Ali. Setelah masuk Islamnya Abdurrahman bin Auf. Setelah masuk Islamnya Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Semuanya lebih dulu masuk Islamnya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar masih dengan jahiliyahnya. Umar masih dengan kelakuannya yang tidak benar. Bahkan mengganggu, menyakiti umat Islam, berkeinginan untuk menyakiti dan membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia masuk Islam, dia lari kencang jadi nomor 2. Apakah Umar puas jadi orang nomor 2? Lah. Dia ingin mengalahkan Abu Bakar. Kenapa? Urusannya surga. Suatu hari ketika Nabi SAW tahun ke-9 Hijriah, ketika perang Tabuk, Nabi menyuruh para sahabatnya bersedekah. Umar membawa 50% harta. Umar mengatakan dalam dirinya, in sabaqtu Aba Bakrin yauman, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar sekali aja, kayaknya hari ini. Dia bawa setengah hartanya, diletakkan di depan Nabi SAW. Banyak yang dibawa oleh Umar. Nabi bertanya kepada Umar sallallahu alaihi wasallam, "Mada tarakta li ahlika?" Apa yang engkau tinggalkan buat keluarga? Mithlahu ya Rasulullah. Seperti ini. Sama. 50% harta yang dia bawa. Nunggu di sana Umar bin Khattab sampai datang Abu Bakar. Memang di sini perlombaan. Bawa Abu Bakar hartanya. Nabi tidak melihat kepada jumlah yang dibawa Abu Bakar. Yang ditanya satu, apa yang kau tinggalkan buat keluarga? Bukan, oh banyak sekali. Karena hitungan sedekah itu persentase. Bukan jumlah nominalnya yang banyak, tapi apa yang kau tinggalkan di berangkasmu, di nomor rekeningmu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah wa Rasul, aku tinggalkan buat keluargaku lebih baik dari ini. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Apa kata Umar? Gak mungkin aku ngalahkan Abu Bakar. Jadi buat teman-teman yang mungkin terlambat belajarnya, ngajinya, semangatlah berlomba. Ada seorang wanita yang umur 60 tahun, baru dapat hidayah dia. Setelah dia pensiun, dia berjanji hendak menghafalkan Al-Quran. 3 tahun dia hafal Quran. Maka teruslah menghafal Al-Quran. Walaupun sampai mati mungkin antum gak hafal, tapi antum berusaha untuk menjadi yang terbaik. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini hendaklah orang beramal. Kalau mau kerja untuk akhirat, untuk surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin.
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahmakumullah. Hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, Idul Usbu, hari lebaran pekanan hari Jumat. Kapan terakhir antum sholat Jumat di shaf pertama? Sebagian kita bertahun-tahun nggak pernah di shaf pertama. Iya, dia Jumatan datang, tapi selalu di shaf ketiga, shaf keempat, shaf kelima. Kapan mau di shaf pertama? Ada sebagian yang datang setelah khatib naik mimbar. Kata Nabi SAW di hadis riwayatkan Imam Bukhari, man irtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, ghusl janabah, seperti mandinya orang yang mandi junub, thumma rah, kemudian dia berangkat ke masjid di awal waktu, dia seperti orang yang mengorbankan satu ekor onta yang gemuk. Padahal dia bawa fisiknya, dia tidak mengeluarkan hartanya, tapi dia seperti orang yang mengorbankan seekor onta. Berapa harga onta, jemaah? Itu yang datang di waktu yang pertama. Yang datang di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, seperti orang yang mengorbankan satu ekor sapi. Yang di waktu ketiga, dia seperti orang yang mengorbankan kabshan akram, seekor domba yang bertanduk. Yang di waktu keempat seperti orang yang mengorbankan atau mensedekahkan satu ayam. Yang selanjutnya seperti orang yang mengorbankan telur. Sebagian kita bertahun-tahun hidup cuma telur. Nggak pernah dapat dia yang namanya onta. Nggak ada ketertarikan untuk berlomba-lomba di shaf pertama. Wa idza hadaral imam, kalau imamnya datang naik mimbar, maka malaikat tutup buku. Sebagian kita hanya menggugurkan kewajiban saja. Tapi kalau urusan dunia, urusan pekerjaan, selalu dia menjadi teladan di zaman. Maka kita harus rubah mindset kita tentang kehidupan ini, jemaah. Ingat, dunia ini nggak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah akan menghancurkan Jambi sehancur-hancurnya. Nggak ada cerita nanti Jambi. Nggak ada cerita tentang Indonesia. Nggak ada cerita tentang Asia. Nggak ada cerita tentang dunia. Allah akan ganti dengan bumi yang baru, yang tidak ada di situ tanda bagi siapapun. Nggak ada untuk ngomong, oh dulu rumah ana di sini. Maka tolong berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Cari dunia silahkan, tapi tetap ambisimu untuk akhiratmu. Dan hari ini hari untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma munzilal kitab مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا مجيب السائلين يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.